Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Watkins jadi pilihan sempurna untuk Arsenal. Mantan bintang Arsenal Emmanuel Petit mengatakan ada 3 alasan mengapa striker Aston Villa Ollie Watkins menjadi calon rekrutan yang sempurna untuk Arsenal di jendela transfer musim panas. Watkins adalah salah satu pemain terbaik di Liga Premier musim lalu, mencetak 19 gol dan 13 assist dalam 37 pertandingan papan atas untuk tim Unai Emery. Oleh karena itu, Emmanuel Petit merasa ada 3 alasan mengapa Watkins cocok untuk Arsenal. Yang pertama adalah fisik Watkins, yang memungkinkan dia melawan pemain bertahan. Terkadang, 2 pemain bertahan sekaligus dan berhasil menahan bola. Alasan kedua, ia melanjutkan adalah kemampuannya untuk berlari di belakang pemain bertahan yang dapat dilihat dengan gol dramatisnya di menit-menit akhir untuk Inggris melawan Belanda di Euro 2024. Lantas, alasan ketiga, ia menambahkan adalah kombinasi 1 lawan 1 yang mengesankan yang selama bermain di Villa. Arsenal membutuhkan striker yang sangat cocok dengan filosofi Arteta, yang berarti mereka harus menemukan pemain dengan keterampilan teknis yang kuat dan kemampuan menjaga bola di depan. Kata Petit dikutip dari Metro Sports pada Jumat 9 Agustus. Mendatangkan seorang striker harus menjadi prioritas nomor 1 Arsenal di jendela transfer. Mereka membutuhkan seseorang yang jago dalam duel udara dan juga kuat secara fisik. Reiss Nelson sulit, Leicester City pilih ubah haluan. Rencana transfer Leicester City untuk mendatangkan winger Arsenal Reiss Nelson tampaknya menemui kendala. The Foxes yang baru saja promosi ke Premier League awalnya dikabarkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa pemain berusia 24 tahun itu. Namun, perbedaan harga yang cukup signifikan membuat transfer ini terancam gagal. Kabarnya, Arsenal menuntut biaya transfer senilai 20 juta pound sterling yang dianggap Leicester masih terlalu mahal. Pelatih Leicester, Steve Cooper, mengakui bahwa klub tengah mencari opsi lain untuk memperkuat lini serang. Nelson adalah pemain yang menarik, namun kami harus realistis dengan situasi keuangan klub, ujar Cooper dalam konferensi pers. Kami akan terus mencari pemain yang sesuai dengan profil yang kami inginkan dan yang terpenting, yang mampu memberikan kontribusi positif bagi tim. Alexander Zinchenko harus siap bersaing dengan Riccardo Calafiori. Performa Zinchenko menurun musim lalu saat lawan mulai mengekspos kelemahannya dalam bertahan. Bahkan pemain berusia 27 tahun itu hanya memainkan peran kecil dalam perburuan gelar dengan Takehiro Tomiyasu dan Jakub Kiwior lebih diandalkan dalam peran tersebut. Kedatangan Riccardo Calafiori semakin meningkatkan persaingan untuk memperebutkan tempat di lini belakang. Namun, Zinchenko memberikan pengingat yang tepat waktu akan kualitasnya dalam menyerang dalam kemenangan 4-1 Arsenal atas Bayer Leverkusen pada Kamis 8 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Ia mencetak gol pembuka dengan penyelesaian akhir yang tajam dari sebuah gerakan tim yang mengalir lancar dan seringkali muncul di posisi yang lebih menyerang. Namun, Arteta menegaskan bahwa salah satu pemain yang paling kontroversial di antara basis penggemar klub itu harus fokus untuk merebut kembali posisinya sebagai bek kiri daripada bersaing untuk tempat di lini tengah yang tampaknya lebih sesuai dengan kualitasnya. Jelas dia pernah bermain di lini tengah, kata Arteta dalam konferensi pers setelah pertandingan. Namun, fokus utamanya saat ini adalah bermain sebagai seorang bek sayap, serta opsi-opsi dan solusi yang dia berikan di posisi tersebut. Dia tahu kualitas yang dia miliki, dia tahu hal-hal yang perlu dia tingkatkan. Dia adalah salah satu yang benar-benar bersemangat. Arsenal masih nego soal Mikel Merino. Arsenal dikabarkan masih melakukan negosiasi dengan Real Sociedad untuk pembelian Mikel Merino di bursa transfer pemain musim panas ini. Namun, pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano sekali lagi menegaskan bahwa Mikel Merino sendiri sudah dipastikan setuju bergabung dengan Arsenal.
Selain daripada itu, Romano juga mengklaim bahwa biaya pembelian Mikel Merino akan lebih dari 25 juta euro. Kesepakatan verbal ini pun sekaligus menganulir keinginan Atletico Madrid dan Barcelona untuk ikut serta berlomba mendapatkan jasanya. Arsenal masih dalam pembicaraan aktif untuk menyelesaikan kesepakatan Mikel Merino. Masih ada langkah-langkah selanjutnya. Ungkap Romano seperti dikutip holopis.com. Merino telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal. Klub terus bekerja pada struktur kesepakatan atau persyaratan pembayaran biaya lebih dari 25 juta euro. Tambahnya, Atletico dan Barca sudah diberitahu tentang keinginan Merino untuk bergabung dengan AFC Arsenal, tegasnya. Arsenal siap menyetujui pinjaman Eddie Nketiah. Arsenal siap meminjam Eddie Nketiah ke Marseille dengan kewajiban membeli dengan biaya sekitar 30 juta euro. Persyaratan pribadi berlaku untuk kesepakatan 5 tahun. Atletik dilaporkan bulan lalu dan kini giliran Marseille yang memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak. Pelatih kepala baru Marseille, Roberto De Zerbi, sedang mengejarnya dan pemain berusia 25 tahun itu ingin bergabung dengan tim Ligue 1 tersebut. Marseille telah mengajukan tawaran yang lebih baik senilai hampir 20 juta euro atau 16,8 juta euro pada bulan Juli lalu. Mendekati formula yang diinginkan Arsenal untuk pemain depan tersebut dan kedua klub masih terus berbincang. Nketiah menandatangani kontrak 5 tahun baru di Arsenal pada Juni 2022, tepat saat ia akan menjadi agen bebas. Kesempatannya untuk bermain sebagai striker utama di bawah asuhan Mikel Arteta telah dibatasi oleh kedatangan Gabriel Jesus dan baru-baru ini Kai Havertz yang telah menjadi striker pilihan utama klub. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!